Oke, halo semuanya, malam. Suaranya kedengeran jelas gak? Oke, jelas. Oke. Oke, halo semuanya. Em, Kenalin diri dulu ya, aku bakal kenalin diri. Kenalin nama aku Cynthia. Saat ini aku UX designer, atau ya UI UX designer sama kadang ngerjain UI juga. Oh iya, oke. Halo teman-teman, sepertinya ada kendala teknis. Teman-teman mungkin bisa masuk kembali ya ke roomnya, breakout roomnya. Oke, semuanya tadi ada kendala teknis sebentar, tapi sekarang kita balik lagi. eh oke, semuanya aku ulang. Jadi perkenalan diri dulu ya teman-teman. Kenalin dulu buat semuanya. Nama aku Cynthia. Backgroundnya aku itu sekarang UI UX designer di salah satu e-commerce, tepatnya di Lazada. Dan background aku udah 3 tahun jadi UX designer. Sebelumnya pernah di startup yang lebih kecil juga dan pernah di big company atau yang perusahaan TWK gitu. Background aku dulunya juga bukan dari IT ataupun desain, dulunya dari psikologi. Terus aku mulai belajar UI UX itu tahun 2020, pandemi 2020 ya. Terus manfaatin momentum pandemi buat bisa belajar setiap hari. Jadi kayak dulu tuh aku sebenarnya 2020 tuh semester 6, jadi belum lulus sih. Jadi aku semester 6, terus aku udah belajar UI UX, terus di pas lulusnya, di semester 7 itu aku langsung dapet kerjaan UI UX full time pertama di company kecil gitu. Baru habis itu ya naik-naik terus sampai sekarang di Lazada aku regional team, jadi ngehandle, sekarang sih aku sebenarnya di timnya seller, jadi aku ngehandle dashboard, desain dashboard untuk seller Lazada. Tapi yang regional, jadi kayak um, 6 negara gitu, bukan cuman untuk Indonesia aja gitu. Jadi walaupun kayak di Indonesia kantornya juga ada di Jakarta Selatan, tapi sebenarnya pekerjaannya scope-nya itu uh, sampai ke luar negeri gitu. Dan sebenarnya headquarter-nya itu di Singapura. Jadi ini adalah suatu pembuktian bahwa UI UX itu bisa kerja sampai ke luar negeri gitu. Baik itu remote maupun yang on-site ya, karena juga banyak banget yang jauh lebih senior itu udah nyampe ke luar negeri, ke Singapura, bahkan ke Jepang, bahkan ada yang juga yang aku tahu, um, senior aku yang sekarang di kantor, dia tuh dulunya ke Dubai gitu, walaupun dia balik ke Indo karena lain hal, tapi dia sampai dapat posisi UI UX designer di Dubai gitu, dan gajinya gede banget karena kan Dubai secara jauh lebih gede dibanding kita ya. Jadi UI UX itu aku mau buka doang, kalau UI UX itu tuh pekerjaan yang teman-teman bisa membayangkan bahwa bisa jadi jembatan kalau teman-teman pengen kerja sampai ke luar negeri gitu. Dan sebagai office ya, sebagai office worker luar negeri, bukan sebagai TKI atau TKW gitu. Jadi tapi sebagai office worker di luar negeri, memang secara gaji kalau teman-teman bisa bayangin itu jauh lebih gede dibandingkan kita di Indonesia. Even SCBD pun kalah pasti gitu. Jadi office worker yang jabatannya biasa-biasa aja di luar negeri pun pasti lebih gede dibandingkan SCBD. Nah, malam ini kita bakalan temanya itu em, nggak bakal yang berat-berat. Jadi kita akan mulai dari yang ringan dulu ya teman-teman ya. Em, Sebentar aku mau buka dulu untuk ini. Kita bakal mulai dari introduction aja. Jadi nggak yang kayak terlalu susah. Nanti sesi berikutnya baru kita akan masuk ke latihan dan sebagainya. Tapi yang kali ini kita yang santai dulu aja. Makanya aku cuman kayak cerita-cerita aja dulu. Dan kita akan masuk ke introduction gitu. Buat yang punya pertanyaan, teman-teman boleh masukin ke
chat juga dulu dari sekarang. Nanti kalau mau yang bertanya yang ngomong gitu, boleh di akhir kelas. Tapi kalau dari sekarang mau nanya, bisa masukin ke kolom chat dulu. Nanti akan aku bahas juga pertanyaannya. Oke, kita akan mulai dengan introduction. Pertanyaannya pertama adalah apakah kalian sudah mengenal UX design lebih jauh lagi? Nah, ini tuh aku tadi kayaknya udah dengar dari tim marketing udah dibahas dikit, tapi mungkin belum banyak. Um, Mungkin kayak teman-teman boleh kali ya kayak ngirimin di chat gitu yang teman-teman tahu tuh UX design tuh kayak gimana. Tapi aku udah spill dikit sih UX design tuh bisa sampai mana, bisa sampai situ. Tapi itu kan secara prospek karir, ya. Mungkin secara teknikal, secara skill apa yang diperluin. um, aku bakal bahas di malam ini gitu. Mungkin teman-teman udah punya bayangan di otaknya, tapi mungkin bisa jadi ada hal yang belum seperti bayangannya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pikirin yang teman-teman tahu tuh apa sih sekarang, ntar teman-teman bandingin sama yang aku jelasin sama atau enggak. Nah, UI UX Kak, Kok loncat lagi ya? iya Mas, bentar ya Mas. Kayaknya ada yang ketekan Mas. Ini kayaknya harus open lagi. Nah, ini udah bisa masuk lagi. aku lanjut ya, udah pada masuk lagi. Tadi kita biasa teknik. Oke, balik lagi ke yang slide sebelumnya. Oke, jadi aku akan ngebedah dulu nih ya dari UX designer itu gimana, UI designer itu gimana. UX designer itu sebenarnya lebih ke dia ngedesain juga, tapi lebih ke flow-nya gimana, sistemasinya gimana. Jadi kalau teman-teman bayangin satu aplikasi, UX designer tuh yang ngebuat misalnya teman-teman abis klik tombol next larinya kemana, terus secara layout tuh muat diisi apa aja gitu. Terus kayak juga sistemnya abis dari sini terus harus nextnya apa itu biasanya dalam UX designer. Nah UX designer itu juga lebih akrab ke data, research dan juga ngebuat flow sebenarnya dibandingkan bikin visualnya. Sedangkan kalau UI itu kebalikannya teman-teman. UI itu yang fokusnya ke visual sebenarnya. Jadi UI designer itu fokusnya adalah memastikan bahwa interface atau visual dari aplikasinya itu tuh sesuai sama yang kita mau, sesuai sama branding, sesuai sama mood yang memang ingin disampaikan ke user atau customer. Terus juga secara hierarkinya benar, secara color psikologi, secara font tipografi, pixel perfect lah kalau kita sebutnya sebagai desainer gitu. Semuanya harus benar. Nah, UI itu fokusnya ke sana gitu. Sedangkan kalau UX fokusnya adalah jadi UX itu fokus ngebuat kerangkanya, ngebuat flow-nya gimana, sedangkan UI mempercantik tampilannya sampai sesuai sama yang memang dituju gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali kerjaannya tuh dua-duanya sih kalau apalagi di zaman sekarang, di era sekarang ini mostly sih semua digabung sekarang. Jadi UI dan UX tuh biasanya satu orang yang handle bisa. Jadi ngebuat flow iya, tapi ngebuat desain visualnya juga iya. Nah, terus tahap awal jadi UI designer tuh gimana gitu kan? Nah, tadi kan aku jelasin nih UX itu apa, UI itu apa, dan mostly zaman sekarang tuh dua-duanya. Jadi kita biasanya nge-research juga, ngebuat flow juga, terus juga ngebuat desainnya pun juga gitu biasanya satu orang. Nanti teman-teman jangan nggak usah khawatir, ini kan perkenalan doang ya. Nanti
kita akan latihan di day 4 atau day 5 kalau nggak salah, itu kita akan latihan praktek gitu, ngebuat UI. Jadi teman-teman akan lebih punya bayangan nantilah. Kalau sekarang tuh teman-teman dengerin dulu aja, karena ini perkenalan aja sih tentang UI UX dulu, dan juga biar teman-teman tuh dapat pengetahuan umumnya dulu aja sih, kayak gimana sih gitu. Jadi sebelum teman-teman memutuskan apakah memang cocok atau enggak gitu jadi UX designer. Karena di balik semua privilege yang dipunya sebagai UI designer juga ada banyak pros dan juga low lights-nya ya teman-teman. Juga ada banyak hal yang harus kita pelajarin gitu. Itu sebagai resiko dari pekerjaan itu sendiri gitu. Nah, untuk bisa jadi UX yang harus kita lakuin adalah pertama-tama adalah pelajarin tools-nya. Sebenarnya ini aku kurang setuju ini sebenarnya PPT dari EduWork ya. Menurut aku agak kebalik sih. Pertama yang harus kita pelajari adalah prinsip-prinsipnya dulu, baru tools-nya. Mungkin ini kayak urutannya kurang pas, tapi jadi yang pertama itu justru adalah prinsip ya teman-teman. Jadi karena tools itu gampang berubah dan tools itu terserah gitu. Zaman dulu sebelum ada Figma, sebelum ada Sketch, orang-orang pakai Photoshop atau pakai Illustrator. Sebelum itu lagi bahkan mungkin pakainya Paint atau Corel Draw. Aku nggak tahu teman-teman di sini angkatan berapa. Tapi mungkin kalau teman-teman yang angkatannya di bawah 2005 mungkin nggak ngerasain kayaknya ya praktek pakai Paint waktu sekolah gitu. Karena seingat aku waktu aku masih SD itu masih ada Paint, tapi setelah SMP tuh udah nggak ada gitu. Nah, jadi orang-orang yang jauh lebih senior daripada aku yang lebih zaman dulu kerjanya itu mereka merasakan gitu pakai Paint, pakai Corel Draw habis itu kan. Baru Photoshop, Illustrator, bahkan baru Figma itu baru muncul di 2000 mungkin 18 atau mungkin 17-16 ya. Itu pun belum sempurna gitu. Paling meledaknya Figma itu 2019 ke atas gitu. Nah, sebelum Figma meledak itu ada Sketch di 2016 sampai 2018 gitu. Jadi tools itu akan terus berubah. Kita nggak akan tahu apa yang akan lebih bagus lagi ke depannya gitu. Yang menurut aku lebih penting adalah pelajarin prinsip-prinsipnya. Prinsipnya tuh kayak gimana? Pertama, layouting tuh kayak gimana teman-teman bisa pelajari. Teman-teman pelajari color psikologi. Warna biru melambangkan apa? Biru itu biasanya trust. Putih itu biasanya suci ataupun netral. Terus juga ada istilah namanya white space. Kenapa kita harus bikin white space? White space itu bisa digambarkan sebenarnya yang kayak gini juga white space, putih-putih yang kayak gini. Jadi white space itu adalah yang ngebuat kita tuh nggak terlalu penuh gitu. Mata kita tuh nggak terlalu penuh. Jadi white space juga bisa kayak gini nih. Ada jarak antara kotak ini nih, label ini sama tipografinya. Itu disebut white space gitu. Kenapa kita perlu white space? Supaya mata kita nggak jenuh. Jadi gampang untuk ngelihat suatu desain gitu. Nah, itu yang harus teman-teman pelajarin yang kayak gitu. Tipografi juga. Mungkin dulu ya, aku sebelum jadi desainer juga aku meremehkan kekuatan tipografi. Dulu tuh aku meremehkan kekuatan font. Pakai font ya pakai aja gitu. Ya udah yang penting di bold, di highlight, ya nggak penting ya nggak usah di bold gitu. Biasa aja gitu. Tapi tipografi itu sepenting itu sih ya. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya ini tuh tiba-tiba fontnya bukan begini. Fontnya misalnya Play Fair Display. Terus dibikin italic lagi. Mungkin teman-teman nggak akan bisa baca gitu. Karena Play Fair itu yang bentuknya sans serif, yang bentuknya kayak tulisan tangan. Teman-teman mungkin nggak akan kebaca kalau pakainya Play Fair gitu. Biasanya Play Fair dipakai buat headline yang gede atau buat aksen-aksen yang temanya tuh ada hubungannya sama elegan, atau misalnya temanya ada hubungannya sama tulisan tangan, handwriting gitu. Tapi yang arahnya lebih ke elegan, barang mahal gitu. Nah, sedangkan kalau yang bentuknya teman-teman harus baca terus misalnya dalam waktu lama kayak gini, itu biasanya pakai font standar yang mana tuh nggak ada ininya nih, nggak ada garis-garis apa aksen-aksen itu nggak ada. Bener-bener font yang teman-teman sekali lihat tuh bacanya gampang. Atau disebut biasanya fontnya font sans serif gitu. Sedangkan kalau font yang ada garis-garisnya disebut serif gitu. Nah, karena sans serif, sans itu artinya tanpa, serif itu artinya garis, jadi tanpa garis sebenarnya gitu.
Nah, apa ya? Sesimpel font, tapi kalau teman-teman pelajarin tipografi, pelajarin font, itu luas banget sebenarnya. Dan kita bisa belajar karakter setiap desain, um, setiap desain, setiap karya itu cuma dari fontnya, dari psikologis fontnya. Dan juga penting juga hierarki ya, hierarki visual. Jadi contoh yang penting di bold gitu. Yang penting di bold terus dikasih highlight lagi. Yang kurang penting akan lebih kecil dan nggak di bold gitu biasanya. Nah, itu contoh hierarki. Kontras juga biru putih ini kok melambangkan kontras atau putih hitam gitu. Bayangin kalau ini biru tua terus fontnya juga mungkin warnanya ungu tua gitu. Akan nggak kontras. Yang ada teman-teman susah baca. Nah, itu bentuk dari kontras warna gitu. Nah, ini semua sih menurut aku basicnya ini dulu teman-teman kuasain semua ini dulu kayak warna visual dan lain-lain, dan juga secara UX teman-teman kuasain soal user experience itu apa, gimana caranya kita berkomunikasi sama user, gimana caranya empati sama user, gimana caranya ngelihat experience dari kacamata sebagai desainer. Nah, itu prinsip-prinsip yang itu dulu aja sih sebenarnya sebelum teman-teman lanjut lebih jauh. Kalau teman-teman udah bisa nguasain ini baru ke tools-nya. Jadi praktek pakai tools. Nah, tools-nya itu zaman sekarang sih di sini sebenarnya ya kalau di slide ada Adobe XD, Sketch, Figma, sama InVision. Tapi sejujurnya dari aku sebagai praktisi, kita cuman pakai Figma doang for everything. Oh ya, mulai dari research, wireframing, desainnya, bahkan sampai desain logo, desain ilustrasi, bikin animasi, semua pakai Figma bisa. Bikin PPT, bikin report pakai Figma juga bisa gitu. Jadi walaupun di sini ada 3 lainnya, aku menyarankan teman-teman fokus kalau mau belajar tools Figma aja sih, kayak Figma cukup for everything. Gitu. Paling ditambah sekarang kalau teman-teman mau belajar UI UX plus web development, pakainya Framer. 2 itu yang paling terkenal sekarang. Oh, ini ke pencet lagi kayaknya. Pokoknya teman-teman 2 itu yang harus dipikirin, prinsip-prinsipnya sama tools-nya. Aku saranin Figma aja cukup. Kalau teman-teman udah bisa, nah ini juga menurut aku kebalik sih. Pertama tuh eksplorasi dulu, teman-teman bikin desain yang banyak, baru abis itu teman-teman bikin portfolio. Gitu. Nah, bikin portfolionya itu ya bisa pakai apa aja. Bahkan nggak harus website. Kalau teman-teman mau mulai dari post Instagram, itu juga bentuk portfolio. PDF juga bentuk portfolio. Aku juga nggak tahu orang pakai PDF sampai sekarang. Jadi bisa pakai PDF, masukin semua hasil desainnya ke dalam PDF, bikin portfolio untuk akhirnya bisa ngelamar kerja gitu. Ya kurang lebih ini yang bisa dilakuin buat teman-teman. Nah ini yang aku bilang toolsnya. Ada Miro sama Figjam. Nah kalau Miro ini sendiri, Miro sama Figjam itu mirip-mirip sebenarnya sih. Jadi Miro adalah papan tulis sebenarnya yang fungsinya tuh kita bisa nempelin sticky note atau penulis di papan, tapi online rame-rame. Jadi ada 10 orang di sini, 12 orang di sini, satu Miro kita bisa brainstorming rame-rame. Sebenarnya sama aja kayak teman-teman misalnya pakai papan tulis yang beneran di satu ruangan, terus saling misalnya saling kayak idenya masing-masing terus ditulis-tulis. Nah, itu sama persis gitu. Bedanya hanya ini versi online. Nah, biasanya kita pakai